Oke, next ya. Ke bagian B. Lingkaran L berpusat di A, titik A, B, dan berjari-jari R. Tadi kan titik 0,0 ya. Nah, sekarang titik A, B dalam artian titiknya itu bisa 1,2, 5,1, min 6, pokoknya selain 0,0. Oke, ini gambarnya ya. Kemudian garis L merupakan garis singgung lingkaran. Nah, ketika dia pusatnya A, B, berarti kan persamaan lingkarannya jadi X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Dengan titik singgung T, X1, Y1 ya. Hal ini berarti X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Proses penentuan garis singgungnya seperti ini ya, gradien garis AT-nya MAT. Nah, untuk menentukan gradiennya itu Y1 min B, X1 min A. Kalau yang 0,0 kan cuman M-nya itu Y per X gini aja ya. Oke. Terus persamaannya yang dipakai yang mana? Yang ini ya, persamaan garis singgung yang dipakai ketika lingkarannya itu berpusat di A, B. Oke, lanjut ke contohnya ya. Di contoh 4. Oke, contoh 4. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 1 X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Ini R kuadratnya ya. Oke, titik singgungnya di titik A min 3,1. Oke, kita jawab. Titik pusatnya ada di titik berapa nih? Oke, berarti ini ya, A, ini B. 1,4 ya, titik pusat. Terus ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Oke, kita tinggal aplikasikan formula atau rumusnya. Jadi rumusnya gimana? X1 min A, X, oke. X1 min A kali X min A ditambah Y1 min B gitu ya, kali Y min B sama dengan R kuadrat. Oke, X1 nya kita ganti dengan min 3, berarti min 3 dikurang A nya 1, X min A nya 1 plus Y nya Y1 ganti dengan 1, min B nya 4. Nah, ini A sebagai B. Oke, terus Y min 4, R kuadratnya 25 ya, sama dengan 25. Oke. Berikutnya ini kan hasilnya min 4 ya. Ini hasilnya min 3 ya. Oke, berarti tinggal kalikan aja ke sini. Berarti min 4X plus 4, ini kalikan ya ke sini. Min 3Y plus 12 sama dengan 25. Oke. Berikutnya min 4X min 3Y, untuk konstantannya itu jadi plus 16 sama dengan 25 ya. Oke, min 4X min 3Y sama dengan 25 kurangi 16, 9 ya. Berarti min 4X min 3Y sama dengan 9 ya. Atau boleh nih, jadinya kita pindahkan semuanya ke kanan. Berarti 4X itu kan plus 3Y sama dengan 9. Nah, ini persamaan garis singgungnya ya, ketika titik pusatnya A, B. Oke, lanjut
ke yang C. Nah, kalau yang C, persamaan lingkarannya bentuk umumnya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Ya, kan kemarin di kegiatan belajar 3 sudah ada bentuk bentuk umum lingkaran ya, ada 2 ya kalau nggak salah. Nah, gimana kalau ini? Kalau ini dia titik pusatnya min setengah A, min setengah B. Ya, ini yang ini titik pusatnya. Kalau tadi titik pusatnya 0,0 A, B. Nah, kalau ini minus setengah A, minus setengah B. Ketika persamaan lingkarannya seperti ini ya. Jadi memang harus perhatikan bentuk persamaan lingkarannya tuh yang mana. Baru nanti formula persamaan garis singgungnya bisa dipakai yang mana. Seperti itu. Kemudian gradiennya ini Y1 plus setengah kali B per X1 plus setengah kali A. Ini untuk gradien si MLT. Ya, gradien MLT, garis LT ya. Nah, sedangkan garis gradien si L-nya dibalik. Jadi minus karena dia kan tegak lurus. Ya, tadi yang ini gradien MLT ini yang ini nih gradien garis ini. Oke. Karena dia tegak lurus dengan garis L, ya kan? Maka gradien garis L-nya min tinggal dibalik aja. Oke. Nah, persamaan garis lurusnya persamaan garis singgungnya maaf. Ini yang dipakai. Duh, lumayan panjang ya. Oke. Kita lanjut ke contohnya aja. Oke, contohnya ada di contoh 5. Oke, contoh 5. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus 8y min 21 sama dengan 0. Oke. Titik singgungnya di A, 2,1. Oke, kita jawab ya. X1-nya 2 ya. Ini kan. Terus Y1-nya 1. Terus A-nya kita lihat posisinya. Yang A yang mana? Yang A ini ya. B ini kan C ini ya. Oke. Berarti A-nya ini ya 4. B-nya 8. C-nya min 21. Sampai sini paham ya? Oke. Langsung kita aplikasikan ke persamaannya, persamaan garis singgungnya. X1 kali X plus Y1 kali Y plus A per 2 X plus X1 plus gitu kan B per 2 Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Ya ibu, ini nggak cukup, jadi kamu ke samping ya, nggak boleh ke bawah, ke samping, karena dia masih satu rumus, satu garis ya. X1 nya kita ganti dengan 2, berarti 2x plus Y1 nya ganti dengan 1y gitu kan. A nya ganti dengan 4 plus 4 per 2 X plus X1 nya ganti lagi dengan 2 ditambah B nya ganti 8, berarti 8 per 2 Y plus Y1 nya ganti 1 terus plus C. C nya berapa tuh? Min 21 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan tetap ya 2x 1y, berarti
2x plus y. Nah ini itu nih jadi berapa? 2 ya, 2 plus 2 buka kurung x plus 2 terus 8 per 2 nya, yang ini juga hitung 4 ya, 4 y plus 1 min 21 sama dengan 0. Terus 2x plus y dikalikan ke dalam plus 2x plus 4 di sini juga plus 4y plus 4 min 21 sama dengan 0. Oke, terus y x dengan x dengan x, y dengan y, konstanta dengan konstanta. Oke, lanjut. 2x tambah 2x jadi 4x. 4x plus 5y. 4 tambah 4 8 min 21 min 13 sama dengan 0. Boleh seperti ini atau boleh 4x plus 5y sama dengan 13, sama aja ya. Oke, ini nah contoh 6 juga sama seperti itu prosesnya, mirip-mirip lah. Kamu tentukan dulu titik pusatnya ya, yang contoh 6. Oke, yang contoh 6 itu contoh 6 itu contoh 6 ya. Dia soalnya dia punya persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2my plus n sama dengan 0 ya. Ini r-nya itu akar 2 menyinggung garis y sama dengan x. Oke, gimana nih jawabnya? Gimana ya? Oke, yang ditanya itu sebenarnya yang ditanya ya nilai m. Oke, nanti kita mau nyari nilai m nya. Kita tentukan dulu titik pusat. Oke, karena dia bentuk kurve ya, berarti pusatnya itu a per min 2 ya tadi ya, koma b ya. A nya di situ, A nya di depan. Harusnya kan bentuk umumnya itu di sini harusnya ada x nya kan, harusnya kan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 ya. Nah ini di sini ini nggak ada ax nya nih, langsung ke by. Nah maka si a nya 0 per min 2 sama b nya 2m per min 2, berarti sama aja untuk pusatnya 0, min m. Oke, sampai sini oke ya. Dia tentukan titik pusatnya. Setelah itu balik lagi ke materi yang di persamaan lingkaran ya. Ada mencari jari-jari ya, kalau nggak salah rumus jari-jarinya itu seperti ini. R sama dengan akar a min 2 kuadrat plus b min 2 kuadrat min c. Nah pakailah ini ya jari-jarinya, karena jarinya udah ketahui akar 2, berarti ini akar 2 sama dengan, oke nanti warna, akar 2 sama dengan tadi a nya 0 ya, 0. Ini udah otomatis 0 nih, jawabannya 0 plus tadi yang b min 2 itu min m ya hasilnya nih, yang ini kan sama kan. Oke, nanti aja ya, min m kuadrat min c ya. Terus akar 2 sama dengan m kuadrat min c. Biar akarnya hilang berarti
kuadratkan, dikalikan kuadrat. Berarti ini 2 sama dengan M kuadrat min, oh maaf, C nya tadi, dulu. Nah, C nya N ya, C nya N, ketinggalan mulu, maaf ya, maklum lah. Ini ganti berarti N ya, karena C nya tadi N ya, ini N, berarti M kuadrat min N. Nah, terus jadilah di sini N sama dengan M kuadrat min 2. Dipindahkan posisinya. Ini lumayan panjang ya prosesnya nih. Kemudian udah dapat nih persamaan N-nya. Nih. Nah, terus kita ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya di situ kan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2MY plus N ya tadi ya, sama dengan 0. Oke. Nah, N-nya ganti dengan ini. Berarti jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2MY plus tadi ganti dengan M kuadrat min 2. M kuadrat min 2 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2MY plus M kuadrat min 2 sama dengan 0. Sampai sini oke ya. Setelah itu Y kuadratnya diganti dengan tadi kan persamaan persamaan si garisnya Y sama dengan X ya. Nah, Y ganti dengan X. Berarti X kuadrat plus nah ini diganti nih jadi X kuadrat ya kan. Maaf plus 2mx ya kan plus M kuadrat min 2 sama dengan 0. Jadilah di sini 2x kuadrat plus 2mx plus M kuadrat min 2 sama dengan 0. Tentukan A-nya, tentukan B-nya, tentukan C-nya dari persamaan tadi. A-nya 2, B-nya 2M, C-nya M kuadrat min 2. Sampai sini oke ya. Baru kita pakai diskriminan. Terakhir pakai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Karena dia menyinggung, berarti nilai diskriminannya lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kalau menyinggung, ayo tadi yang 3 posisi garis. D lebih dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Oke, betul ya. Jadi diskriminannya sama dengan 0 ketika dia menyinggung. Ya. Oke, berarti di sini kita ganti B-nya dengan ini ya. 2M kuadrat min 4, hanya ganti dengan 2, C-nya ganti dengan ini. M kuadrat min 2 sama dengan 0. Ya. Terus berarti 4M kuadrat min 8M kuadrat plus 16 sama dengan 0. Ini dikalikan jadi 8. Kalikan lagi ke dalam. Bagi 4 ya, biar jadi X kuadrat. Biar jadi M kuadrat. Berarti M kuadrat min 2M plus 4 sama dengan 0. Ini jadinya min M kuadrat sama dengan min 4 ya. Saya pindahkan ke kanan. Berarti M kuadrat sama dengan 4. Berarti M-nya plus minus 2. Oke, berarti nilai M-nya ada 2.
M1 sama dengan 2, M2 sama dengan min 2. Oke ya, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Ibu.